Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat. Pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari tentang struktur hierarki basis data. Apa saja yang akan kita pelajari pada materi kali ini? Ya, yang pertama nanti adalah basis data. Kemudian yang kedua nanti adalah tabel. Kemudian ada field, dan yang terakhir adalah record. Jadi kita akan mempelajari basis data itu apa. Yang pertama. Kemudian yang kedua, di dalam basis data nanti terdapat tabel. Nah, dalam satu basis data bisa berisi lebih dari satu tabel. Dan tabel tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya basis data. Kemudian di dalam tabel nanti ada field dan simpanan data dalam tabel dan field nanti disebut juga dengan record. Ya. Oke, yang pertama basis data. Kita harus mengetahui dulu konsep basis data itu apa toh. Ya, kita ibaratkan di sini saya gambarkan basis data itu seperti sebuah rak penyimpanan sebuah file. Ya, saya gambarkan seperti ini. Ini adalah A, B, C, dan D. Ya. Saya gambarkan di sini, ini seperti sebuah rak ya, sebuah rak penyimpanan. Di mana di sini saya beri label A, maka di sini misal saya masukkan data-data atau berkas-berkas yang berawalan abjad A semisal. Nanti berada di sebelah sini. Kemudian berkas yang berawalan B berada di sini dan seterusnya sampai dengan D. Ini. Nah, ketika kita mengelompokkan data-data seperti ini, maka ketika kita mau mencari akan dipermudah. Ya. Kita akan lebih mudah mencari. Tetapi apabila data ini kita kumpulkan semua ini jadi satu, kita jadikan satu, maka ketika kita mau mencari maka akan terjadi kesulitan untuk mencari berkas yang kita inginkan. Karena apa? Nanti akan berbaur, bercampur menjadi satu. Tetapi ketika kita sudah memilahkan, ya, memilahkan ada A, ada B, ada C, ada D, maka ketika kita mau mencari, oh awalnya huruf C, maka di sebelah sini. Oh awalnya huruf D, maka di sebelah sini dan seterusnya. Oke. Ini secara langsung ya, berkas secara langsung. Nah, konsep kita di dalam basis data hampir sama seperti ini, ya. Basis data itu juga wadah, ya, sebuah wadah, di mana nanti di dalamnya berisi tabel-tabel. Saya gambarkan di sini ada wadah, ya. Kemudian di dalamnya nanti ada isi-isinya, ada isinya. Oke. Gambarannya seperti ini. Jadi ini adalah tabel. Jadi tabel itu seperti himpunan ya. Jadi nanti di dalamnya ada beberapa isi. Nah, isinya namanya apa? Isinya adalah tabel ya. Isinya adalah tabel. Oke. Itu gambaran basis data itu seperti apa. Oke. Yang selanjutnya kita kupas adalah basis data terlebih dahulu. Kalau tadi kita sudah tahu gambarannya, secara garis besar basis data itu adalah sekumpulan. Ya. Sekumpulan apa? Sekumpulan data
atau biasa disebut dengan informasi, ya, data atau informasi yang saling terkait dan dapat dioperasikan atau bisa juga nanti dalam istilahnya bisa dibuat, bisa diedit, bisa dirubah, bisa dihapus, ya, melalui aplikasi. Oke, ini adalah basis data. Jadi dalam satu basis data ternyata ada hubungannya nanti dengan namanya aplikasi. Nah, aplikasi di dalam basis data ini apa? Aplikasi di sini nanti istilahnya adalah DBMS, ya. DBMS atau biasa disebut dengan Database Management System, ya. Database Management System. Ini adalah basis aplikasi untuk membuat basis data. Ya. Aplikasi untuk membuat basis data, namanya adalah DBMS. Oke. Lebih gampangnya kita menyebutnya aplikasi pembuat basis data, gitu saja, ya. DBMS, Database Management System. Oke. Ini adalah basis data. Kemudian yang kedua, tabel. Tabel di sini adalah tempat, ya, tempat untuk menyimpan beberapa file yang dijadikan satu atau himpunan beberapa file. Ya. Ini adalah tabel. Nah, kalau di dalam rak tadi, di dalam rak yang saya gambarkan pertama tadi, tabel di sini adalah satu tempat, ya, satu kotak yang berisi nanti beberapa data di dalamnya. Oke, ini adalah tabel. Ya. Kemudian yang selanjutnya adalah file, ya. Jadi tabel tadi seperti kotak-kotak, ya, atau biasa disebut juga dengan entitas atau entity. Oke. Kemudian yang selanjutnya adalah file. File di sini biasanya nanti berisi nama file, kemudian berisi tipe data, dan panjang karakternya. Ya. Jadi file nanti berisi nama file, tipe data, dan panjang karakter. Oke. Tipe data sudah kalian pelajari di dalam sistem komputer juga sudah ada. Kemudian nanti akan kita lebih pelajari lagi di basis data. Oke. Nama file, ya. Nama file di sini ini boleh kita buat sesuai dengan yang kita inginkan. Ya, tetapi ada beberapa aturan dalam pembuatan nama file. Dalam pembuatan nama file di sini ada beberapa aturan. Ya. Yang pertama tidak boleh menggunakan spasi. Yang pertama tidak boleh menggunakan spasi. Kemudian yang kedua tidak boleh diawali dengan angka. Kemudian yang ketiga tidak boleh menggunakan karakter khusus. Contohnya apa? Contohnya kita menggunakan koma, menggunakan
titik koma, menggunakan tanda tanya, tanda seru, dan seterusnya. Karakter khusus ya. Kemudian yang keempat, tidak boleh menggunakan kata kunci dalam bahasa pemrograman. Ya. Contohnya apa? Kita memberi nama field dalam tabel, namanya adalah field. Maka akan terjadi error ya. Atau mungkin diberi nama string atau yang lain lah. Oke. Kemudian yang terakhir ya, yang terakhir adalah record. Ya. Yang terakhir adalah record. Oke. Record di sini adalah simpanan. Jadi ketika kita sudah membuat basis data, di dalamnya nanti berisi tabel. Tabel nanti ada field. Fieldnya berisi apa saja? Di sini ada nama field, ada tipe data, ada panjang karakternya. Kemudian setelah itu, record ini akan berhubungan dengan field. Jadi record ini masuk ke dalam field atau simpanannya. Contohnya, kita membuat field namanya adalah nama siswa, maka di sini bernilai nama siswanya. Misal namanya adalah namanya Abdullah semisalnya. Ini adalah nilai atau simpanan. Simpanan yang tersimpan di mana? Tersimpan di dalam tersimpan di dalam file ya. Nanti di dalam file. Bisa. Ada di dalam file. Oke. Ya. Jadi nanti ini berhubungan dengan file ya. Record itu berhubungan dengan file atau nilai simpanan yang masuk ke dalam sebuah file. Itu adalah record. Oke. Untuk materi struktur hierarki basis data, saya rasa cukup sampai di sini. Kalau mungkin ada pertanyaan, bisa disampaikan melalui kolom komentar atau bisa juga melalui Google Classroom di kelasnya masing-masing. Ya. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.